Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Armalia dengan NPM 1813024449 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas di laut tropis, tetapi ekosistem itu dapat pula dijumpai di beberapa daerah subtropis, walaupun perkembangannya tidak sebaik di perairan lautan tropis. Terumbu karang merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar laut, daerah tropis, dan dibangun oleh biota laut, penghasil kapur khususnya karang dan alga penghasil kapur, atau CaCO3, dan menjadi ekosistem yang cukup kuat menahan global laut. Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar laut dangkal, terutama di daerah tropis. Tipe-tipe terumbu karang yang pertama karang tepi, yaitu terumbu karang yang berkembang sepanjang dan dekat pantai, dan jangkauan tumbuhnya ke arah laut dengan jarak beberapa ratus meter. Tidak terdapat laguna atau lingkungan, bukan terumbu antara terumbu karang dan daratan. Tipe ini melindungi garis pantai dan lingkungan pantai dari abrasi karena dapat menahan serangan gelombang yang menghantam pantai. Terumbu karang yang terdapat di Indonesia umumnya termasuk di dalam tipe ini. Yang kedua, terumbu penghalang, yaitu terumbu karang yang berkembang sejajar garis pantai tetapi terletak dengan membentuk jarak dengan pantai dan diantaranya terdapat laguna. Yang ketiga, terumbu cincin, yaitu terumbu karang yang berbentuk cincin atau lingkaran yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Selanjutnya dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu yang pertama yang muncul dari laut dalam yang disebut Deep Seal Atoll. Atoll tipe ini strukturnya terisolasi dan umumnya berukuran kecil, dengan cincin yang kecil pula, tidak memiliki inlet, diameternya kurang dari 1 mil, tetapi ada beberapa yang diameternya melebihi 20 mil, dan memiliki beberapa inlet. Yang kedua, atol yang dijumpai pada paparan benua yang disebut Shell Atoll. Jenis atol ini banyak dijumpai di beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia. Beberapa nama khusus diberikan terhadap Shelf Atoll untuk membedakan dengan Deep Shell Atoll, seperti Bang Reef, Unuf Atoll yang muncul pada paparan benua, Bang Barir untuk atol terdapat pulau, Bang Atoll untuk atol yang tidak terdapat pulau, serta Lagoon Atoll untuk atol kecil dengan laguna yang luas. Selanjutnya, cara transpalasi terumbu karang tersebut adalah sebagai berikut. Mengidentifikasi sumber karang. Pengambilan sumber karang yang akan ditranspalasi adalah langkah yang paling menentukan keberhasilan metode ini. Begitu pula pemilihan spesies karang. Cara yang paling tepat dalam memilih spesies karang yaitu dengan memperhatikan daerah yang akan dipulihkan. Memilih spesies yang biasa tumbuh di daerah yang akan dipulihkan dapat meningkatkan keberhasilan transpalasi karang. Setelah mengetahui spesies mana yang sesuai, sumber karang dapat ditentukan, yaitu didapatkan dari fragmen karang yang terlepas, karena proses alami fragmen karang dapat terlepas dari koloninya, misalnya oleh badai. Selain itu, polip karang yang beresiko rusak karena erosi atau terganggu pertumbuhannya oleh biota laut tertentu juga dapat digunakan. Yang selanjutnya, fragmen karang dari donor. Pemotongan dari koloni terumbu karang juga dapat dilakukan, namun perlu diingat, pemotongan dapat berakibat buruk pada koloni pendonor. Oleh karena itu, disarankan pemotongan tidak boleh lebih dari 10% bagian koloni terumbu karang. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan ekosistem terumbu karang. Yang pertama ada suhu. Secara global, sebaran terumbu karang di dunia dibatasi oleh permukaan lautan yang isoterm pada suhu 20 derajat Celcius dan tidak ada terumbu karang yang berkembang di bawah suhu 18 derajat Celcius. Terumbu karang tumbuh dan berkembang optimal pada perairan bersuhu rata-rata tahunan 23-25 derajat Celcius dan dapat menoleransi suhu sampai dengan 36-40 derajat Celcius. Yang kedua ada salinitas. Terumbu karang hanya dapat hidup di perairan laut dengan salinitas air yang tetap di atas 30%, tetapi di bawah 35% umumnya terumbu karang tidak berkembang di perairan laut yang mendapat limpasan air tawar teratur dari sungai besar. Karena hal itu berarti penurunan salinitas. Yang ketiga, cahaya dan kedalaman. Kedua faktor tersebut berperan penting untuk kelangsungan proses fotosintesis oleh zooxanthellae yang terdapat di jaringan karang.
Yang keempat ada kecerahan. Faktor ini berhubungan dengan penetrasi cahaya. Kecerahan perairan tinggi berarti penetrasi cahaya yang tinggi dan ideal untuk memicu produktivitas perairan yang tinggi pula. Yang kelima ada gelombang. Gelombang merupakan faktor pembatas karena gelombang yang terlalu besar dapat merusak struktur terumbu karang. Contohnya gelombang tsunami. Namun demikian, umumnya terumbu karang lebih berkembang di daerah yang memiliki gelombang besar. Yang keenam ada arus. Faktor arus dapat berdampak baik atau buruk, bersifat positif apabila membawa nutrien dari bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang, sedangkan bersifat negatif apabila menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang sehingga berakibat pada kematian karang. Yang ketujuh, sedimen. Karang umumnya tidak tahan terhadap sedimen, karena sedimen merupakan faktor pembatas yang potensial bagi sebaran karang di daerah di mana suhu cocok untuk hewan ini. Sekian dari presentasi ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.